Sudah saatnya petani tahu akan hal ini terkait dengan pupuk gratis untuk petani. Cukup 18 hari kita bisa membuat pupuk gratis. Simak terus penjelasan dari kami Aksara Agro and Farm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kami berada di pagar luar ya, kebun budidaya jahe merah. Jadi kali ini kami perlu menyampaikan bahwasanya petani itu sudah saatnya berani dan mau dan mencoba untuk membuat pupuk gratis, teman-teman. Jadi ini simpel sekali karena cukup 18 hari itu kita sudah cukup bisa menggunakan atau mengaplikasikan pupuk yang akan kami sampaikan caranya seperti kali ini, teman-teman. Mungkin petani-petani senior maupun yang dari dulu itu sudah sering menggunakan pupuk sintetis kimia. Artinya pupuk itu makin kesini itu makin mahal. Ada yang makin mahal, ada yang makin langka. Jadi dari kelangkaan itu berimbas ke harga yang makin mahal. Nah, dari situ sebenarnya petani bisa berdaulat atau merdeka dalam hal pengadaan pupuk, karena kita itu sebagai petani harus bisa membaca alam ya, artinya alam khususnya dalam hal pupuk itu potensi apa yang ada di sekeliling kita. Jadi kami ini sengaja berada di luar pagar atau jaring jahe merah ini. Jadi di sekeliling kami itu misalkan ada daun pohon jati ini kita bisa maksimalkan, lalu pohon batang pisang itu banyak manfaatnya, lalu nanti ranting mahoni dan sebagainya sebagai apa yang bisa kita manfaatkan untuk budidaya tanaman di kebun kita ya. Dalam hal ini di aksara porang di atas dan jahe merah di belakang dan di depan maupun di belakang pekarangan. Nah, kalau kita bisa mengoptimalkan apa yang ada di alam yang khususnya di dekat dari kebun kita, itu kita bisa membuat ini tanpa modal, teman-teman. Nah, jadi bahan di sekitar kita itu dalam pembuatan pupuk yang akan kami ceritakan ini ada 3. Yang pertama itu bahan kering. Bahan kering itu, yang kedua itu daun hijauan, dan yang ketiga itu kotoran hewan. Nah, yang pertama itu bahan kering. Bahan kering di sini teman-teman bisa menggunakan jerami. Nah, jadi kalau teman-teman tidak ada jerami kering, itu kita bisa menggunakan daun-daun kering seperti ini, daun jati kering. Kalau kami itu di sini banyaknya daun bambu kering sama daun jati kering, jadi kami tidak menggunakan jerami karena akan menambah biaya operasional transport dari sawah ke kebun pekarangan kami. Nah, itu bahan yang kering yang kami gunakan. Bahan yang kedua itu hijauan. Nah, hijauan di sini simpel, teman-teman. Kami menggunakan gulma atau rumput liar. Jadi ini sengaja ya, teman-teman, kami berdiri di luar kebun ini ingin menunjukkan bahwasanya gulma itu relatif lumayan ada dan bisa kita manfaatkan. Nah, bahan yang kedua hijauan ini kami menggunakan gulma atau kan rumput hijau yang kita bersihkan secara berkala, entah itu 2 minggu sekali atau 3 pekan sekali, itu kita bersihkan. Nah, gulma rumput liar itu tidak kita buang, teman-teman, atau tidak kita bakar, tapi kita kumpulkan pada satu tempat, nanti akan kita jadikan sebagai bahan pupuk. Nah, itu yang bahan yang kedua. Yang bahan ketiga itu kotoran hewan. Nah, karena kami di sini itu lebih mudah dan lebih murah mendapatkan kotoran hewan kambing, itu yang kami gunakan. Sebenarnya kami diberikan saran untuk menggunakan lagi kotoran hewan yang lain seperti ayam maupun sapi. Tapi berhubung kami itu lokasinya itu lebih jauh jika dibandingkan untuk pengadaan kotoran sapi dan ayam, sehingga kami hanya kotoran kami saja. Nah, ketiga bahan itu pembuatannya sangat simpel, teman-teman. Nah, sebelum beranjak ke teknis cara pembuatan, kenapa hanya 18 hari sudah bisa kita gunakan, ini kembali kami menyampaikan informasi bahwasanya pupuk buatan sendiri yang berasal dari alam, masih murni, itulah organik, itu kembali ke tanah, dan tanah itu akan makin sehat, teman-teman.
berdasarkan proses seperti ekosistem seperti itu. Jadi kita membantu tanah untuk menyuburkan tanah dari apa yang ada di alam. Nah, jika kita menggunakan sintetis kimia, berhubung kami budidaya itu jahe dan porang, ya kami merasa kurang nyaman kalau yang bahan pakan ini, bahan pangan ini menggunakan sintetis kimia. Nah, jadi kalau kita mau ngecek tanah atau kesehatan tanah itu cukup bagus atau tidak, itu sebenarnya simpel. Jadi dari tanah ini kita tuangkan air. Jadi kalau tanah yang sudah menggunakan banyak pupuk urea atau sintetis yang lain, itu memiliki sifat daya serap tanahnya terhadap air itu rendah, sehingga air akan tertahan di permukaan tanah dan relatif akan menguap karena kena sinar matahari. Maka jika tanah yang sudah kena dampak pupuk kimia sintetis yang berlebih, itu biasanya untuk menyiram, untuk kita siram, itu membutuhkan lebih banyak asupan air agar masuk ke akar tanaman. Kalau kita hanya memberikan asupan air sedikit, itu air itu akan relatif hanya menggenang di atas, artinya tidak akan segera terserap ke dalam tanah, karena kemampuan tanah untuk menyerap air itu sudah jauh sekali berkurang diakibatkan adanya pengaruh penggunaan yang bertahun-tahun atau berkali-kali dari pupuk sintetis kimia. Nah, seperti apa cara pembuatan dari ketiga bahan tadi itu? Bahan kering, yang kedua hijauan, yang ketiga kotoran hewan. Bahan sebagai wadah untuk pembuatan pupuk tadi itu sebenarnya yang paling ideal teman-teman menggunakan jaring kerangka besi itu, teman-teman. Jadi yang kerangka besi itu kita buat melingkar diameter 1,5 meter sampai 2 meter, lalu ditali dengan kawat sehingga bentuknya diameter, teman-teman. Nah, kenapa dibuat lubang, milih jaring yang lubang-lubang, agar ada pembukaannya nanti, pembongkarannya itu saat per 2 hari 3 hari sekali itu tidak menyulitkan. Lain halnya kalau kita menyimpan di drum itu lebih susah saat nanti kita membongkar tiap 3 hari sekali. Atau jika tidak ada, ya bisa kita di lahan seperti yang kami lakukan kemarin. Kami kemarin membuat pupuk itu di lahan seperti ini. Yang jelas bagian pinggir kami tanggul dengan beberapa tumpukan kayu. Lalu bagian bagian pinggir lagi kita buat saluran air. Jika pas musim hujan, air itu langsung ke bawah atau tidak termenggenangi pupuk yang sedang kami buat. Nah, yang penutupnya itu kami menggunakan terpal-terpal ini, teman-teman. Jadi kalau contoh aslinya sudah tidak ada karena sudah kami aplikasikan di bagian budidaya porang, teman-teman. Nah, jadi sistem pembuatan ini berlapis, teman-teman. Jadi bagian paling balik setelah kita siapkan lahan, kurang lebih ya cukuplah 2 kali 3 meter atau 2 kali 2 meter, termasuk untuk bagian pinggir pembatas itu. Lalu kita tabur paling bawah itu material kering, teman-teman. Jadi seperti tadi saya bilang jerami atau daun jati kering, daun bambu kering, itu kita tumpuk. Kita bisa menggunakan ketebalan, misalkan 1 jengkal tangan. Nah, 1 jengkal tangan. Setelah itu kita gembor atau semprot dengan air. Lebih bagus dengan air gula. Nah, setelah itu kita tumpuk lagi lapisan atasnya dengan hijauan, atau kami kemarin menggunakan gulma, ya teman-teman. Setelah itu gulma kita taruh 1 jengkal juga ketinggiannya. Kita siram air gula, lalu di atasnya kita taruh lagi kotoran kambing. Usahakan kambing yang ditaruh di situ sudah kering, artinya bukan kotoran kambing yang basah. Teman-teman bisa juga menggunakan kotoran sapi, tapi usahakan juga dikeringkan dahulu biar proses pembuatan pupuk ini lebih maksimal hasilnya. Nah, lalu setelah kotoran hewan itu kita siram lagi
dengan air teman-teman, atau air gula. Nah, seperti itu seterusnya sampai ketinggian relatif tidak melebihi dari tinggi badan teman-teman, sehingga saat nanti pengolahan selanjutnya itu tidak menyusahkan. Itu jadi standarnya dari tinggi badan teman-teman saja. Nah, bagian atas itu kita tutup rapat dengan terpal. Usahakan tutup rapat bagian atas, samping sampai bagian bawah. Itu kita ganjel dengan pemberat, bisa dengan kayu. Kami kemarin menggunakan kayu seperti ini, batang bambu atau batu. Itu kita tutup rapat. Nah, lalu nanti di hari keempat itu silahkan buka terpal kurungan itu, atau yang di dalam, kalau teman-teman buatnya di ring keran jaring besi tadi, kira dibuka, lalu dicampur teman-teman. Itu biasanya panas, suhunya masih panas karena ada proses kimia di situ dari kotoran kambing itu atau kotoran hewan yang lain. Itu silahkan dicampur. Setelah tercampur semua, kemudian disusun lagi, lalu ditutup lagi dengan terpal sampai rapat. Nah, lakukan pengulangan dengan pembukaan terpal, lalu pengadukan. Sebelum ditutup rapat, tambahi sedikit air, lalu tutup rapat lagi. Itu lakukan pengulangan tiap 3 hari sekali sampai hari ke-18. Nah, biasanya menjelang hari ke-18, hari ke-16, itu suhu dari kompos pupuk yang kita buat itu sudah dingin. Nah, hasil itu setelah hari ke-18 itu bisa ditaburkan ke lahan. Jadi bisa kita taburkan ke lahan. Itu usahakan jauh sebelum proses penanaman tanaman. Jadi misalkan ya paling bagus setengah bulan lah sebelum penanaman, agar material organik hasil yang kita olah ini bisa menyampur dulu atau beradaptasi dengan tanah. Jadi prinsip dalam berbudidaya tanaman itu, kita jangan terlalu fokus mengurus atau fokus merawat tanaman ya teman-teman. Tapi faktor tanah itulah yang harus kita perhatikan lebih dan sungguh-sungguh, karena itu paling prioritas. Jadi kalau tanah itu sudah bagus, sehat, insya Allah tanamannya juga sehat teman-teman. Jadi itu yang kadang kita lupakan. Justru pembuatan yang kami lakukan itu tujuannya bukan untuk membuat tanaman subur, tapi untuk membuat tanah itu semakin sehat. Jika semakin sehat, maka tanaman apapun yang kita tanam insya Allah juga akan kuat, karena pengaruh dari kualitas tanah tersebut. Nah, itu juga kita bisa fungsikan untuk pupuk susulan. Jadi misalkan teman-teman menanam lalu akan memberikan pupuk susulan ke tanaman teman-teman, itu bisa disusulkan. Jadi proses pembuatan yang kami sampaikan itu memang cukup 18 hari, tapi kalau bisa usahakan pembuatan itu secara menerus teman-teman. Jadi misalkan kami akan membersihkan gulma di sini, di pekarangan kami ini, di luar kebun jahe, itu akan kami kumpulkan. Lalu nanti kami juga mengambil dari daun-daun kering ini teman-teman. Nah, lalu kotoran kambing yang di kandang kami itu juga kami kumpulkan. Lalu kita akan melakukan pembuatan pupuk seperti itu. Nah, bisa dibayangkan sangat mudah kita bisa berdaulat sebagai petani. Kita akan terbebas dari kelangkaan pupuk pabrik sintetis, sehingga kita secara operasional bisa menekan biaya teman-teman. Dan tanah itu bisa kita tempat untuk budidaya tanaman apapun itu untuk beberapa jangka waktu ke depan. Jadi kalau kita buat menggunakan pupuk sintetis itu memang dalam waktu 5 tahun sungguh luar biasa hasilnya panen, tapi itu berbanding terbalik dengan kualitas tanah, akan semakin mengalami degradasi kualitas tanah dan membutuhkan proses lebih lama atau 2 kali lipat proses waktu yang dibutuhkan untuk menormalkan kembali kualitas tanah sedari awal. Jadi misalkan teman-teman menggunakan pupuk sintetis itu 5 tahun dengan hasil yang luar biasa, maka untuk mengembalikan lagi kesehatan tanah dibutuhkan minimal 7 tahun. Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Semoga bermanfaat.
liputan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.